Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahradinia. Saya peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping akuntabilitas yang telah saya buat. Berikut penjelasannya. Selamat menonton. Akuntabilitas. Pertama-tama, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai konsep akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, namun sebenarnya berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lebih jelasnya, akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan amanah demi terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek dalam akuntabilitas meliputi yang pertama, relation atau hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak, yaitu antara individu, kelompok atau institusi dengan negara serta masyarakat. Yang kedua, result-oriented atau berpusat pada hasil, di mana setiap individu, kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, laporan kinerja. Perwujudan dari akuntabilitas adalah laporan kinerja. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, konsekuensi. Nah, karena akuntabilitas adalah kewajiban, maka akan menghasilkan suatu konsekuensi, yaitu dapat berupa penghargaan maupun sanksi. Yang kelima, perbaikan kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS, yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya unit kerja, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan MPR. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Fungsi akuntabilitas publik yaitu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, serta efisiensi dan efektivitas kerja. Piramida tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas personal yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian ada akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok. Semangat kerja sebagai kelompok dalam sebuah institusi memainkan peranan yang sangat penting dalam terciptanya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai, baik pelaporan yang dilakukan individu, organisasi, maupun institusi. Akuntabilitas stakeholder adalah pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan layanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitasnya sendiri. Dimensi akuntabilitas meliputi kejujuran dan hukum. Hal ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah benar. Akuntabilitas program dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan anggaran serta sumber daya efisien dan efektif. Akuntabilitas kebijakan yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja. Kemudian bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, konsistensi, kejelasan, di mana nilai-nilai tersebut harus dipahami, dimaknai, dan dijalankan dengan hati oleh berbagai pihak yang terkait dalam instansi tersebut. Yang terakhir adalah menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan. Rencanakan apa yang akan dilakukan. Kemudian monitoring kemajuan tersebut. Membuat laporan lengkap, kemudian evaluasi dan berikan masukan. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, di mana individu maupun instansi pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan akses informasi kepada masyarakat luas. Praktek curang dan korup individu maupun instansi wajib menjauhi dan tidak terlibat dalam praktek kecurangan dan tindakan korupsi. Penggunaan sumber daya milik negara. Individu maupun instansi berkewajiban melaporkan bagaimana penggunaan sumber daya milik negara dalam hal anggaran maupun yang lainnya. Penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah. Individu maupun instansi dilarang keras untuk menggunakan dan memanfaatkan data informasi milik pemerintah, dalam hal ini kaitannya adalah data masyarakat. Konflik kepentingan. ASN harus berpegang teguh pada peraturan hukum serta asas keadilan dan terhindar dari konflik kepentingan. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana menjadi ASN yang akuntabel. Nah, ASN yang akuntabel berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mengenai asas ASN, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir kesejahteraan. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada 7 prinsip ASN, di mana yang pertama nilai dasar, kedua, kode etik perilaku. Ketiga, komitmen integritas moral dan tanggung jawab pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Keenam, jaminan perlindungan hukum. 7, profesionalisme jabatan. Nah, di sini juga saya menjelaskan penerapan akuntabilitas ASN sesuai tupoksi saya itu sebagai guru. Yang pertama, masuk dan pulang kerja tepat waktu. Yang kedua, berpakaian seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang keempat, memberikan penilaian yang adil dan transparansi. Kelima, tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.